Cikampek, Tasikmalaya. Jakarta ke Jayapura. Madura sampai Papua. Tepuk B5. Terima kasih. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, belajar Pancasila dan bertakwa. Tepuk B5. Kelas berapa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 kegiatan P5 pelajar Pancasila dari kurikulum Merdeka fase B menuju ke tempat pembibitan dan budidaya tanaman sayur dan toga. Semoga berjalan lancar dan kegiatan ini bisa menjadikan anak-anak berkarakter, senang dalam belajarnya. Amin. Wabarakatuh. Terima kasih pada adik-adik dari SDN Gunung Sekar 1 yang telah berkenan berkunjung ke tempat kami, baik dan juga Bapak Ibu yang sudah berkunjung ke tempat kami. Alhamdulillah, ini namanya greenhouse, ini namanya hidroponik Sahra Farm. Partnernya, pemiliknya ada saya sendiri. Di sini ada kakak akan menjelaskan tentang bagaimana cara berhidroponik. Ya, ini ada 2 tempat nanti yang bisa adik-adik dikunjungi, di sini dan yang di depan tadi. Ya, langsung saja. Ya, nanti kalau adik-adik semua setelah saya kakak jelaskan, terus ada pertanyaan atau yang belum dimengerti, silahkan bisa bertanya. Silakan apa aja tentang tanaman, baik nanti
tentang bagaimana caranya, atau silakan bisa ditanyakan ya. Paham ya? Baik, saya mulai. Ini adalah namanya hidroponik. Apa itu hidroponik? Hidroponik adalah tanaman yang ditanam di air. Ya, ini tidak menggunakan tanah sama sekali. Hanya menggunakan air dan media rock wool. Ini namanya rock wool. Rock wool ini adalah batu yang dipanaskan. Ini dipanaskan berapa suhu, jadi seperti ini. Ini bukan gabus ya. Yang kedua nanti medianya adalah bibit. Ya, ini adalah tanaman sawi daging atau pakcoy nama anunya, kerennya. Terus ada tanaman selada. Ya, ini tanaman selada. Di sini hanya dua. Ini ada sawi biasa ini. Di hidroponik bisa bukan hanya sayur aja yang bisa ditanam, baik buah-buahan bisa. Di sini dulu bisa ditanami tanaman melon, tomat juga ada. Karena ini masih dalam proses renovasi, jadi tahapannya seperti ini, belum selesai. Baik, langsung saja. Di sini adik-adik bisa melihat ya, itu tanaman sawi daging dan selada itu sudah umur sekitar 14 sampai 15 hari di situ. Ya. Ini sistem ini menggunakan sistem DFT. Ini sistem hidroponik menggunakan sistem DFT. Apa itu DFT? DFT adalah tanaman hidroponik yang ada airnya. Dari kanan sampai sisi kanan sampai kiri itu ada genangan air. Sejajar ini ukurannya, antara kanan sampai kiri tingginya itu sejajar. Ya, ini hanya menyentuh saja. Ini hanya menyentuh saja. Coba diangkat. Nah, ya, coba diangkat. Itu ada airnya. Ya. Itu ada airnya. Cara menanamnya adalah begini. Silakan ditaruh. Sudah selesai. Cara menanamnya begini. Kita tanam menggunakan rock wool ini, ya, rock wool. Terus kita nanti belah, nanti akan jadi seperti ini, ya. Jadi kita potong-potong akan jadi dadu seperti ini, nih, 1, 2 dadu. Nanti tanamannya ditaruh ke sini, ini ya, taruh ke sini. Pamannya kita pagi ini kita nyemai, kita taruh ke sini satu persatu. Kalau tanam sawi daging kita taruh sini. Setelah itu baru kita taruh di tempat gelap. Terserah mau ditaruh di bawah kursi, bawah lemari, bawah kasur, silakan. Atau taruh di tempat gelap pakai plastik hitam. Ya, kita semai sekarang. Setelah selesai kita taruh di tempat gelap. Besok paginya kita kenalkan ke sinar matahari langsung. Contohnya seperti ini, kita taruh, kita siram ya, siram. Nanti setelah umur 14 hari baru umur 7 sampai 10 hari baru dipindah ke sini. Ini nanti dipindah satu persatu ke sini. Itu ya. Selain media tanaman ini, rock wool, bibit, ya, itu akan ada namanya nutrisi. Ini namanya nutrisi, namanya AB Mix. Ini ya. Ini namanya AB Mix. Nutrisi itu vitaminnya tanaman ini. Ya. Nanti ini dicampur ke air di situ. Nah, itu karena nanti ada warnanya itu, warna merah. Di situ di dalam itu sudah tercampur nutrisi. Ya, bagaimana cara kita mengukur kandungan nutrisi yang ada di dalam air itu? Ada dua alatnya. Satu, ini adalah alat TDS. Dua adalah pH meter. Ya, bagaimana cara mengukurnya? Kita tes. Setelah kita campur air itu, ada nutrisi A, namanya kita pakai 10 mili, taruh di situ. Terus nutrisi B kita taruh di situ. Ya, setelah itu baru diaduk-aduk kita ukur berapa kandungan ppm-nya. Ya, kalau yang ada di depan adik-adik itu adalah umur 14 hari, ini idealnya kita taruh 1000 sampai 1200 ppm. Ukurannya nanti ini. Ya, ppm. Oke. Bagaimana Pak cara mengukur ini? Karena seperti ini, adik-adik pernah membuat teh? Pernah, ya. Ini seperti itu. Teh ketika terlalu manis dikasih apa? Air. Oh, air. Umpamanya kurang manis ditambah. Nah,
Contohnya seperti itu. Umpamanya kandungannya ini terlalu tinggi, ppm-nya lah, nutrisinya terlalu tinggi, ditambah Abimix nutrisi. Umpamanya terlalu kurang nutrisinya, terlalu rendah, ditambah air, seperti itu. Ya, ini usia panennya sampai 35 sampai 40 hari. Itu bisa panen. Contohnya tadi nanti di depan itu sudah bisa panen. Contohnya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Paham semua? Ada yang bertanya, silakan. Ayo. Ayo, pertanyaannya apa? Sudah disiapkan kan dari rumah? Ayo. Apa yang mau ditanyakan? Dicatat di Ayo, bukunya. mana? Apa sudah dibuat pertanyaannya? Ayo pertanyaannya apa aja? Ayo silakan. Dicatat di bukunya. Yo, Atap. Nih sini, pakai mic, pakai mic. Coba pegang tangan. Siapa yang bernama bertanya sebelah timur? Ayo. Angkat tangan. Satu-satu. Siapa yang mau tanya? Ayo boleh bertanya Saya mau satu-satu. tanya. Cuma bapak ini. Mana Alto? Ayo, Top. Sini loh. Sini sini Top, Tom. Alto sini. Dekat ke Pak Imam, Top. Sini Siapa nih. Imam Tom? Sebelah sini aja. Pegang gini ya. Kamu boleh bertanya jangan malu-malu. Ini untuk buat kamu. Ya. Ayo, Top. Mana, Top? Ya Bu, tunggu Bu. Tanya. Hah? Di rumah. Mana? Tanaman tersebut memiliki vitamin apa? Oke. Baik, pertanyaannya bagus. Sudah tadi sedikit tadi sudah saya jelaskan. Ini tanaman hidroponik ini menggunakan nutrisi atau vitamin Abimix. Ini namanya Abimix. Kenapa disebut Abimix? Ini A, ini B. Namanya Abimix. Di remix menjadi Abimix ini. Yang ditanyakan mungkin vitamin yang terkandung di dalam tanaman. Oke. Vitamin yang terkandung di dalam tanaman ini unsur haranya banyak. Itu ada zat A, ada apa namanya? Ini banyak yang terkandung di dalam. Kebetulan yang saya buat Abimix ini saya buat sendiri, meracik sendiri. Gitu ya. Ada Abimix, ada zat A, terus ada banyak macamnya unsurnya. Ada lagi pertanyaannya? Ya, silakan. Sini Oke. loh, sini. Di sini ada tanaman toga. Mohon maaf untuk tanaman toga di sini belum ada. Belum ada karena kami di sini hanya konsentrasi pada hidroponik. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada yang perempuan keempat. B atau C? Silakan. Silakan, jangan malu-malu. Ayo. Ayo dengan tangan. Ada yang sebelah barat sini, sebelah kanan. Ada yang mau ditanyakan? Yang kiri? Elis mau tanya apa? Elis tadi mau tanya. Ayo. Elis, mana Ayo. Elis? Tunggu ditanya. Kamu belum. Ayo Denis, apa yang mau ditanyakan Denis? Adik-adik bisa menanam di rumah. Hidroponik ini tidak harus punya tanah yang luas, sawah yang luas. Bisa tanam di pekarangan rumah, depan rumah, halamannya. Bertani ya, adik-adik bertani tidak harus kotor. Ini hidroponik ini bertani secara milenial. Ya, milenial artinya adik-adik tidak harus kotor. Bisa tanaman di rumah, tidak harus berpanas-panasan di sawah. Itu ya. Apa nama tanaman tersebut? Oke. Apa tanaman apa? Kalau ini namanya tanah hidroponik ya. Jenisnya.
Jenisnya ada tanaman selada, ada tanaman sawi daging. Kalau di sini hanya konsentrasi dua, selada sama sawi daging. Kenapa saya hanya nanam dua ini? Karena ini kan sistem kita komersilkan, kita jual. Karena pelanggan banyak yang nanya selada sama sawi daging, itu yang laris. Kalau yang lain pernah kami tanam, cuma kurang peminatnya. Itu. Ada lagi? Silakan. Selain sayur dan buah, tanaman toga apa bisa ditanam secara hidroponik? Oke, bagus. Tanaman toga itu kan pertanyaannya apakah selain sayur dan buah, apakah bisa tanaman toga itu ditanam di hidroponik? Begini, kalau tanaman toga itu kan rata-rata ada buahnya ada di bawah, di dalam ya, kayak ubi-ubian itu bisa dengan sistem wick, artinya kita pakai media tanah, terus kita tanam tanaman toganya, kita pakai medianya pakai kain flanel, ya kain flanel yang untuk menyerap air. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kita pakai sistem tetes. Sistem tetes itu begini, kita pakai pakai wadah polybag, baru itu nanti kita di sini pernah pakai sistem polybag. Kita sistemnya itu sistem siramnya otomatis. Dulu pernah di sini, yaitu melon. Di situ kalau toga bisa itu hidup polybag, kasih tanah, kita taruh tanaman toganya, kita sistem tetes. Sistem tetes kita siram dulu, itu siram kita sehari 3 kali, pagi dan sore, kita tinggal pencet. Tidak harus tanam satu persatu seperti itu. Siram satu persatu. Bisa. Jawabannya bisa berhidroponik tanaman toga. Ada lagi? Silakan. Perempuannya, perempuannya. Mau ditanyakan lagi ada? Langsung, Pak. Silakan, itu ambil anunya. Itu Pak Imam, sama Pak Imam. Ini. Ya, silakan. Apakah tanaman bisa berkembang biak? Oke. Pertanyaannya apakah tanaman berkembang biak? Kalau berkembang biak biasanya identik dengan hewan. Ya, hewan. Ya. Apakah kalau berkembang biak itu identik dengan hewan? Apakah bisa berkembang tumbuh? Kalau tanaman itu kan tumbuh. Kalau berkembang biak itu kan lahir, berkembang biak. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Manfaat tanaman tersebut ya, manfaatnya kita buat sayur ya, kita makan, dan nutrisinya dari tanaman itu sangat tinggi ya. Kalau hidroponik ini kami di sini secara higienis, artinya jauh tidak menggunakan pestisida, kita 0 pestisida, jadi aman untuk tubuh kita. Silakan, ada pertanyaan lagi? Gimana, Pak? Cukup ya? Ya, sebentar ya, ini saya jelaskan. Ini namanya paranet, depan di atas ini namanya paranet. Ya. Apa gunanya paranet? Ini adalah untuk meredam panas. Ya, tanaman ini sekarang kemarau. Jadi panas terlalu tinggi, kalau tidak dikasih ini akan kayak terbakar tanamannya. Bisa mati. Ya, ini namanya paranet, terbuat dari plastik. Ya, oke, cukup. Cukup ya? Cukup? Kita pindah ke depan. Yang pakai sistem baik adik-adik, kita lanjut ya. Ini namanya sistem hidroponik NFT. NFT itu apa bedanya dengan sistem DFT tadi?
ini tidak ada genangan air tidak ada genangan air, hanya air mengalir. Ya, itu ada air mengalir ya. Coba sambil dilihat. Itu hanya air mengalir. Tidak ada genangan air. Apa bedanya dengan tadi? Perbedaannya adalah sistem ini pertumbuhannya lebih cepat dari sistem tadi. Itu lebih cepat pertumbuhannya daripada tadi itu sistem GFT. Dan kekurangannya dari dua sistem ini ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau kekurangannya ini karena ini menggunakan listrik, ya ada listriknya. Kalau mati lampu itu yang sangat berbahaya. Kalau mati lampunya 1 hari dalam kondisi hampir panen seperti ini akan layu dan kalau kelamaan akan mati. Kalau menggunakan sistem NFT. Kalau sistem tadi, walaupun listrik mati 1 hari itu masih aman karena ada genangan air. Itu ya. Ada pertanyaan? Ini yang sudah siap panen. Ini kayak kita kalau panennya tinggal dicabut. Ini. Ini kalau di sini ya. Hidroponik itu aman karena kami tidak menggunakan sama sekali pestisida. Jadi bisa dimakan langsung. Ini ya, contohnya. Ini ya. Ya. Nanti yang lain tak kebagian. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Mau tanya apa? Butuh berapa bulan ini Kak buat panen? Oke. Yang tadi saya jelaskan lagi. Ini panennya sekitar 35 sampai 40 hari. Ya. Dari semaian tadi ini umur 1 minggu. Ini umur 1 minggu. Ini 1 minggu baru dipindah. Nanti ini siap pindah ke sini. Nanti 1 minggu berarti sekitar 30 hari ada di sini. 1 minggu ada di pembibitan. Setelah itu dipindah 1 minggu, baru sekitar 30 hari bisa panen. Itu pembibitannya itu tadi. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, begini. Kalau di hidroponik ini biasanya layunya itu enggak begitu, yang penting kebersihannya dijaga. Artinya dijaga kayak lumut-lumut itu yang akan mempengaruhi pertumbuhan tanam. Jadi kayak untuk menjaga pertama itu adalah suhu nutrisinya. Itu nutrisinya dijaga. Yang kedua kebersihannya. Insya Allah dari itu tidak akan layu. Ya terakhir ini pakai paranet. Pakai paranet ini untuk meredam panas. Jadi ketika panas terlalu tinggi, itu tanaman tidak akan layu. Karena pengaruh oleh sinar matahari. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Apa? Bagian. Ini bagiannya ya sama untuk berhidroponik, itu dimakan atau dikonsumsi. Ada lagi? Silakan. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya? Cukup Pak? Silakan. Cukup? Oke. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan adik-adik kalau mau lihat boleh.